Assalamualaikum, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Algoritma Struktur Data. Pada pertemuan sesi kedua ini, kita akan membahas representasi data. Representasi data adalah cara menyajikan atau menggambarkan data dalam bentuk tertentu agar dapat dipahami, diolah, dan disimpan oleh manusia maupun komputer. Mengapa hal ini penting? Karena data mentah seringkali sulit dimengerti. Dengan representasi yang tepat, kita dapat mengubah data menjadi informasi yang lebih bermakna. Misalnya, angka-angka statistik dapat direpresentasi dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, sehingga lebih mudah dianalisis. Secara umum ada dua jenis representasi, internal dan eksternal. Representasi internal adalah bentuk data di dalam komputer. Komputer tidak memahami huruf atau gambar seperti kita, melainkan menggunakan format khusus seperti bilangan biner, kode ASCII, floating point, dan integer. Sebaliknya, representasi eksternal adalah bentuk data yang disajikan untuk manusia. Kita lebih mudah memahami teks, angka, grafik, atau visualisasi. Bahkan audio dan video juga termasuk representasi eksternal, karena dirancang agar sesuai dengan persepsi dari manusia. Tujuan dari representasi data ada tiga hal utama. Pertama, mempermudah penyimpanan dan pemrosesan, sehingga data dapat diolah dengan efisien. Kedua, memastikan kompatibilitas antar sistem, agar data dapat dipertukarkan tanpa masalah. Ketiga, memperjelas interpretasi bagi pengguna, sehingga informasi yang disajikan mudah dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Siklus representasi data adalah proses bagaimana data mentah diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh komputer dan manusia. Tahapan pertama adalah data mentah, yaitu informasi asli yang belum diolah. Langkah berikutnya adalah pengkodean, di mana data mentah diterjemahkan ke dalam simbol atau kode tertentu agar bisa diproses. Setelah itu, masuk ke representasi internal, yaitu bentuk data di dalam komputer, seperti biner, kode ASCII atau Unicode, floating point, dan integer. Kemudian, data disimpan dalam format khusus, misalnya file teks, gambar, audio, atau video sesuai kebutuhan sistem. Setelah itu, terjadi interpretasi oleh sistem, di mana komputer mengolah data sesuai instruksi program. Tahap terakhir adalah representasi eksternal, yaitu bentuk yang disajikan kepada manusia, seperti teks, angka, grafik, audio, atau video. Dengan siklus ini, data mentah dapat diubah menjadi informasi yang berguna dan mudah dipahami. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa representasi data adalah fondasi penting agar data dapat disimpan, diproses, dan dipahami dengan benar. Dengan memahami siklus representasi, baik internal maupun eksternal, kita memastikan data dapat digunakan secara efektif oleh sistem dan manusia. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kita dalam mengelola serta memanfaatkan data dengan lebih baik.